Ade Jigo bersama warga dan kuasa hukum ke MA, Mahkamah Agung, dan kami juga kompak membawa tulisan. Udah dapat Om? Yang girang. Nggak dapat. Iya. Bukan sedih dong, bukan sedih. Kalau itu dia. Girang kayaknya. Sini kalau mau di sini dapat nggak? Tidak. Ayo kalau depan Kang Ujang. Ngerumpun aja, ngerumpun. Gini aja, gini. Biar. Tahan dulu. Tuh lagi diambil gambar tuh. Oke, Bang Ade dan kawan-kawan mungkin bisa dijelaskan agenda hari ini mendatangi MA itu mungkin tujuannya untuk apa? Baik, alhamdulillah hari ini Ade Jigo bersama warga dan kuasa hukum ke MA, Mahkamah Agung, dan kami juga kompak membawa tulisan-tulisan keluh kesah kami sebagai warga. Tapi tujuannya apa lebih jelasnya mungkin langsung Pak Firman selaku kuasa hukum saya dan warga di sini. Silakan Pak Firman. Ya, baik. Kedatangan kita ke sini adalah menindaklanjuti kegiatan kita di Lurahan Lebak Bulus 1 minggu yang lalu. Itu terkait dengan kita melaporkan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di dalam eksekusi warga RT 9, RW 11, RW 4, Gunung Balong. Nah, di mana kita laporkan itu adalah terkait dengan ini menyambung narasi kita yang sebelumnya bahwa putusan PK Mahkamah Agung itu adalah yang dieksekusi itu adalah RT 9 RW 04. Tetapi Pengadilan Jakarta Selatan mengeluarkan perintah eksekusi itu RT 9 dan RT 11 RW 04. Nah, ini ada penambahan RT 9 di sini. Ini yang perintah eksekusi Pengadilan Jakarta Selatan telah melebihi apa yang dikatakan di dalam putusan PK. Nah, yang kedua adalah bahwa di dalam putusan PK itu mengatakan terkait dengan Persil 119D di D2 Gunung Balong itu sebelah timur itu berbatasan dengan tanah GG. Nah, ini kan kalau dikatakan batas, artinya batas. Tetapi pada kenyataannya yang dieksekusi, yang dikeluarkan perintah eksekusi itu adalah tanah GG itu ikut dieksekusi. Nah, ini kan bagaimana kok bisa batas juga dieksekusi? Nah, ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kawan-kawan yang kita temukan di dalam kasus ini. Nah, ini hari ini kita ingin melaporkan. Satu adalah Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang telah memerintahkan eksekusi di luar putusan Mahkamah Agung. Nah, ini kami ingin meminta kepada Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Bawas Mahkamah Agung untuk dapat memeriksa kasus ini. Siapa saja yang terlibat mengeluarkan perintah eksekusi di luar putusan Mahkamah Agung. Kita ingin Ketua Mahkamah Agung yang terhormat untuk dapat segera memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam mengeluarkan perintah eksekusi tersebut. Bang, artinya tadi ke dalam itu memberikan berkas surat apa tepatnya Bang, kalau boleh lebih detail? Ya, yang pertama kita kan bersurat banyak ya. Kita bersurat ke KPK, ke DPR Komisi 3, ke Komisi Yudisial, ke Menteri, ke Menko, ke Presiden, ke KPK, ke Satgas. Semua surat-surat itu kita tembuskan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita yang khusus mengantarkan surat untuk Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung terkait dengan adanya kejanggalan-kejanggalan, keganjilan di dalam eksekusi RT 9, RT 11, RW 4, Kelurahan Lebak Bulus, Kampung Gunung Balong. Bang, ada dugaan oknum-oknum sendiri nggak sih Bang, maksudnya terkait dalam kasus ini? Wah, itu banyak sekali. Kalau kita bicara dugaan, dengan bedanya
perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan dengan putusan Mahkamah Agung itu sudah keganjilan. Itu keganjilannya banyak sekali. Tadi keganjilan pertama RT 9 ada penambahan RT 11. Padahal di putusan itu RT 9. Tapi ada penambahan RT 9 dan RT 11. Itu keganjilan pertama. Keganjilan kedua adalah tanah sebelah timur berbatas dengan tanah GG, tetapi tanah GG itu juga dieksekusi. Yang ketiga nih kawan-kawan, yang ketiga di putusan Mahkamah Agung itu RT 9 RW 04 dahulunya adalah RT 03 RW 03. Tapi kawan-kawan tahu bahwa RT 03 RW 03 itu dari zaman dahulu hingga detik ini tidak pernah menjadi RT 9 RW 04. Nah ini banyak sekali keganjilan-keganjilan, makanya kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk dapat memeriksa pihak-pihak yang terlibat di dalam mengeluarkan perintah eksekusi terkait RT 9, RT 11, RW 4 Kampung Gunung Balong, Kelurahan Lebak Bulus. Bang, sebelumnya udah ada komunikasi sendiri. Ketua PN kan kemarin ya, harus kemarin, cuman karena kita pikir Langsung aja di sini. jangan sampai jeruk makan jeruk ya nggak. Jadi kita pikir bahwa yang membawai Ketua PN adalah Mahkamah Agung. Jadi yang paling berwenang dan paling memungkinkan yang secara formil yang berwenang adalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Tadi seperti apa Bang di dalam prosesnya pada saat menyerahkan surat diterima dengan petugas atau bertemu dengan salah satu pemimpin daripada MA sendiri Ya, di PTSP? Ya tadi kita ke PTSP, ketemu dengan ibu-ibu di PTSP yang kita sudah menyerahkan itu semua. Nah ini susurannya kawan-kawan. Sudah diterima. Ini tanda terimanya. Ini tadi di PT di PTSP mengatakan bahwa minggu depan kita sudah bisa follow up. Rabu kemungkinan surat ini sudah sampai ke meja Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Mungkin dari Bang Ade sendiri gitu, apakah akan ada laporan sendiri nggak sih kepada pihak-pihak yang terlibat gitu? Ya, kalau untuk terkait laporan sebenarnya kita akan dalami lagi terkait bukti-bukti yang nanti kita temukan ya Bang ya. Jadi kita sebenarnya dalam rangka hari ini ke Mahkamah Agung pun dalam rangka mencari bukti bahwa di sini sudah ada kejanggalan. Tapi kalau emang itu sudah membuat kita kuat untuk melaporkan, ya kita tindakan selanjutnya ya mungkin ada laporan ya Bang ya. Laporan sih sudah ada. Ini kan laporan pertama nih. Nah besok kita rencana mau ini KY. KY ya, tapi mungkin waktunya sudah. Ya, mungkin habis ini kita mau ke KY untuk melaporkan juga. Oh ya. Mahkamah Agung kan memang langsung membawahi Kota PN. Kalau KY kan dia berfungsi mengawasi semuanya. Gitu sih. Itu langkah selanjutnya apa Bang? Untuk kedepannya setelah dari MA dan KY mungkin? Ya langkah hukum selanjutnya adalah pencarian keadilan itu tidak pernah ada batas. Walaupun kita sudah dikunci oleh mereka sudah lakukan PK sekali, terus kita nggak bisa PK gitu. Ya nggak gitu juga. Kita sudah siapkan langkah-langkah berikutnya kawan-kawan. Dan saya Ade Jigo bersama warga dan kuasa hukum di sini menitip kepada khususnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mungkin ada aspirasi dari warga. Pertama, Ketua Mahkamah Agung tolong periksa Ketua PN Jaksel. Kenapa harus diperiksa? Karena ada sesuatu yang ganjal. Kedua, Satgas Mafia Tanah jangan diam saja. Lalu eksekusi di luar putusan PK. Nah ini yang membuat kita agak sedikit kaget bahwa eksekusinya di luar putusan PK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Lalu Ketua PN Jaksel, ada apa antara kamu dan pemohon eksekusi? Ini kita mau jadi pertanyaan dan atensi buat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi aspirasi dari masyarakat di sini yang terzolimi, yang tergusur juga tolong dibantu, dimonitor, dan kami butuh jawaban seadil-adilnya. Contoh ada Ketua Mahkamah Agung periksa semua hakim yang memutus perkara PK nomor 682 PK _PDT _2022. Lalu Ketua PN Jaksel, kenapa kamu keluarkan perintah eksekusi di luar putusan PKMA? Itu yang sangat fatal. Menurut saya itu sangat fatal. Kenapa? Harus diusut. Karena jelas banget putusan MA apa, yang dieksekusi apa. Itu tolong diperhatikan. Ya, setuju ya warga? Cukup? Dari Abang ada tambahan? Ya 21. Nah, jadi kami warga di sini ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya belum tergusur.
Ini ada Bu Jenab salah satunya, rumahnya belum tergusur, tapi dia diintimidasi sama salah satu oknum yang selalu hadir dan jaga di kawasan tersebut. Dan dia selalu diiming-imingi mau ketemu berdua, tapi lebih jelasnya Bu Jenab yang lebih paham. Waktu itu disamperin, ya mohon maaf ya, teman-teman dari Ambon selalu datang ke Ibu Jenab. Mungkin bisa dijelasin Bu Jenab. Ya, saya didatangin pertama saya mau dikasih 10 juta, saya nggak mau. Terus kedua mau kasih 20, suruh kosongin, saya nggak mau. Soalnya saya beli, bukannya saya nyuri. Jadi 20 juta itu satu rumah? Ya, pokoknya saya doang, yang lain nggak dapat, saya doang yang dapat. Ya, karena masih ada beberapa rumah yang belum tergusur karena memang tidak ada di putusan MA. Tapi Bu Jenab selalu diintimidasi sama oknum-oknum dari pihak mereka. Iya. Nah, ini Bu Uti sendiri, ya kita nggak tahu udah tinggal di mana, jadi warga ini sudah kesulitan dalam mencari nafkahnya, tempat tinggalnya, bahkan kesini aja kita patungan nyewa mobil gitu ya. Ya Bu Uti mungkin bisa diceritain Bu Uti. Iya, saya Ibu Uti, anak dari almarhum Bapak Namut. Dahulu saya dikasih rumah peninggalan dari orang tua saya seluas 260 meter. Saya ditinggalkan kontrakan untuk makan biaya hidup sehari-hari dari peninggalan orang tua saya. Setelah saya diusir secara paksa dengan mafia tersebut, sekarang saya ngontrak di suatu tempat di pinggir kali dengan dengan keterbatasan yang benar-benar saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Fasilitas air minum yang keruh, yang tidak bisa untuk minum, sekarang saya rasakan. Untuk bayar kontrakan pun saya kesulitan, dibantu dengan rekan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya untuk bayar kontrakan. Makanya di sini saya berjuang mati-matian untuk membela hak-hak kami sebagai warga yang terzolimi. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kami. Mudah-mudahan hak-hak kami dikembalikan sebagaimana semestinya hak kami. Terima kasih. Bang, sedikit lagi. Nah, kawan-kawan, ini sebenarnya ini modus mafia tanah. Modus ini sudah lama. Ini kan gugatan ini kan mulai tahun 92 ya. Dan permasalahan ini sebelumnya itu dimulai di rentan tahun 86. Jadi modus mafia tanah itu apa, kawan-kawan? Simple sebenarnya. Saya sama Bang Ade nih, ya, sama-sama mafia tanah. Terus yang mau kita sasar siapa nih? Tanah-tanah warga di sana nih. Ada 20 kakak. Ayo Bang Ade, kita main gugatan. Bang Ade siapkan bukti-bukti untuk menghajar saya, Bang Ade gugat saya nih. Nanti warga itu dijadikan turut tergugat semuanya. Warga yang menguasai tanah itu, rumah itu akan dijadikan turut tergugat. Supaya apa? Supaya ketika nanti pengadilan memutus salah satu kami pemenangnya, warga itu harus mengikuti putusan pengadilan. Nah, ini modus lama. Modus mafia tanah ya begini inilah modus mafia tanah. Jadi kita saling hadap-hadapan, saling lawan-lawanan. Siapa pemenangnya itu yang dapat, nanti kita di belakang bagi-bagian. Ini modus udah basi sebenarnya. Cuman karena ini perkaranya memang dari tahun gugatan ini 92 dan sudah didesain sejak tahun 86, baru diputus oleh PK tahun 2022 ya. Sebenarnya ini modus lama sebenarnya, kawan-kawan. Jadi ini menarik ya. Kemudian